perbanyaklah makan sayur dan buah-buahan. Enyahkan rokok. Dan vape. Ya, Oh, dan vape vape juga termasuk, yes. Dok? Ngerokok, nggak apa-apa Irma, yang ngerokok nggak apa-apa, yang penting olahraga gitu. Nggak boleh ya dokter ya, nggak boleh. Gitu. Selamat pagi teman-teman, senang sekali saya Irma kembali menyapa di podcast Manulife dengan sesi kesehatan khusus berbicara mengenai penyakit kritis dan pencegahannya. Ya, podcast ini bisa teman-teman lihat di sosial media Manulife Indonesia baik di Instagram maupun YouTube. Saat ini sudah hadir bersama dengan kita Dr. Sidi Laksono Purwo Wiyoto, konsultan spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Siloam Jantung Diagram. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dokter? Baik Mbak. Baik ya. Terima kasih dokter sebelumnya sudah mau hadir bersama dengan kita semua di sini ya untuk berbagi mengenai ilmu dan pengalaman. Gimana sih caranya kita mencegah penyakit kritis itu sebelum sampai kejadian ya dok ya? Oke, dokter boleh cerita nggak sehari-hari ini kesehariannya, kesibukannya sedang apa dok? Jadi kesibukan saya biasanya memang saya di rumah sakit ya. Iya, karena dokter ya di rumah sakit ya. Memang saya dokter jantung, tapi saya bagian pasang cincin. Jadi kesehariannya saya pasang cincin aja. Jadi, keseharian pasang cincin. Jadi saya dikonsulkan dari teman-teman yang lainnya, jadi teman-teman dokter jantung lainnya. Kalau misalkan ada pasien yang butuh layanan pasang cincin ataupun tindakan intervensi lainnya. Jadi tindakan intervensinya bisa pasang cincin di kaki, pasang cincin di leher, bisa pasang cincin di katupnya jantung, bisa. Jadi tergantung dari jenis yang dikonsulkan ke bagian kami, bagian kardiologi intervensi. Kalau ada sumbatan, baik di semua pembuluh darah itu adalah bagian kami yang nanganinnya. Nah dokter kan punya kesibukan pasang cincin. Dokter sendiri sebagai seorang dokter muda ya, saya lihat di sini ya. Gimana menjaga vitalitas dan kesehatan tuh dok supaya bisa balance lah antara pekerjaan dengan jadi kesibukan. Pada dasarnya kita tuh cukup gampang ya. Yang bikin ribet kita sendiri sebenarnya. Katanya yang bikin ribet kita sendiri. Jadi paling gampang tuh kalau kita tahu panca usaha sehat sih Mbak. Panca usaha sehat. Jadi S-nya adalah seimbang gizi. Seimbang gizi. Jadi perbanyaklah makan sayur dan buah-buahan. Gitu. Kurangi karbohidrat. Kemudian yang E adalah enyahkan rokok. Enyahkan rokok. Dan vape. Ya, dan vape juga termasuk dok? Sama. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin zero rokok dan vape. Kemudian yang H-nya adalah hadapi stres. Hadapi ya, bukan dihindari. Karena kalau dihindari kita buat kayak coping mechanism buat yang nggak sehat. Jadi bikin nggak sehat. Kemudian yang A adalah awasi tensi, nadi, kolesterol, gula darah. Itu cukup banyak ya. Itu gampang sebenarnya dicek rutin. Cek rutin setahun sekali. Gitu. Kemudian yang T terakhir adalah paling gampang teratur olahraga. Jadi buat orang-orang muda itu sekarang jarang banget ya olahraganya. Jadi saya kira karena mungkin kan ada dari COVID dulu ya. Jadi kebawa rebahan terus. Masih jadi, siapa di sini yang golongan rebahan? Semuanya rebahan terus. Ataupun orang corporate ya. Jadi seringkali banyak pasien yang datang ke saya, mereka ngakuin saya budak corporate dong. Jadi saya nggak bisa kerja sambil olahraga. Tapi sebenarnya itu salah ya. Nah, jadi olahraga pun di mana aja bisa. Jadi kayak misalkan kita datang pagi ke kantor, sebelum masuk kantor ya olahraga aja. Atau enggak pada saat di kantor kita bisa naik turun tangga, itu termasuk olahraga. Naik MRT juga ada naik turun tangganya dokter ya. Tapi jangan jadi alasan ya. Banyak pasien saya yang berangkat tuh jam 5 udah olahraga dulu sebelum dia ke kantor. Gitu. Jadi cukup panca usaha sehat, saya rasa sih kita bisa ya balance itu semuanya. Tadi ya panca usaha sehat. Oke.